Hai semua, kembali lagi dengan saya Isti Harotul Hairunisa. Kali ini aku mau bikin bolu pisang kukus yang lembut dan murah. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, bisa langsung subscribe ya. Nah, langsung saja. Kali ini bahan utamanya yakni pisang. Di sini saya menggunakan jenis pisang kepok. Saya pakai pisang kepok sebanyak 7 buah karena saya akan membuat adonan untuk 2 loyang sekaligus ya teman-teman. Nah, biasanya pisang itu hanya bisa digunakan untuk digoreng, direbus. Nah, kali ini kita akan membuat bolu kukus dari pisang. Nah, selanjutnya bahan yang kedua yakni telur. Di sini saya menggunakan 3 butir telur karena itu tadi teman-teman, saya akan membuat adonan untuk 2 loyang. Kalau untuk 1 loyang cukup menggunakan 1 telur saja ya teman-teman. Ingat, 1 telur saja. Nah, bahan selanjutnya yaitu tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung segitiga biru ya teman-teman, karena rasanya lebih enak. Nah, selanjutnya ada susu. Di sini kalian tuh sebenarnya bisa menggunakan susu Frozen Flex sasetan seharga 2000. Karena tadi habis, saya menggunakan susu cair Frozen Flex seharga 4000 teman-teman. Kemudian bahan selanjutnya gula ya, dan selanjutnya ada minyak. Di sini terserah minyaknya minyak apa, tapi kalau kalian pengen lebih gurih bisa menggunakan margarin. Selanjutnya ada ini baking powder, SP, keju sama vanili. Di sini saya vanili menggunakan 2, kalau untuk membuat satu bahan cukup 1 vanili. Nah teman-teman, ini bahan-bahannya murah-murah semua ya, kalian bisa perhatikan, sangat simple, bisa untuk beberapa kali pakai. Contohnya seperti itu. SP ini harganya 2000, ini bisa untuk membuat roti 5 kalian. Kemudian ada soda atau baking powder, ini juga tidak sekali pakai habis ya, masih sisa. Di sini saya menggunakan kejunya cuma sedikit karena untuk topping saja teman-teman. Jadi kita beli bahan itu tidak langsung habis. Oke teman-teman, cara yang pertama langsung saja kita masukkan pisang, kemudian kita haluskan, bisa menggunakan sendok atau garpu. Di sini saya menghaluskannya menggunakan garpu. Haluskan pisang sampai halus. Sebenarnya pakai mixer bisa teman-teman ya, tapi ya lebih enakan pakai garpu biar mixernya tidak rusak juga sih. Selanjutnya kita masukkan telur, satu persatu kita masukkan. Kemudian kita masukkan gula putih atau gula pasir sebanyak 6 sendok makan ya. Sendok makannya penuh teman-teman. Ingat, ini untuk 2 loyang atau 2 pembuatan. Kalau untuk 1 loyang, jadi kalian bisa membagi 2. Misalkan di sini gulanya 6 sendok, berarti untuk 1 loyang kita bisa menggunakan 1 sendok. Selanjutnya kita masukkan susu cairnya. Setelah itu kita mixernya yaitu dari kecepatan rendah dulu, setelah itu kecepatan sedang, baru di kecepatan tinggi. Kita mixer sampai adonan mengembang ya.
tercampur dan mengembang. Tentunya ini membutuhkan waktu yang agak lama, kurang lebih 5 menitan ya teman-teman. Kalau setelah itu masukkan 1 sendok makan penuh soda kue. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan SP ya teman-teman. Nah, berikutnya masukkan 2 bungkus vanili ke dalam adonan. Ingat ya teman-teman, kita pakai 2 bungkus vanili. Kalau mau bikin 1 loyang ya 1 vanili aja. Langkah selanjutnya masukkan 6 sendok makan minyak. Apabila kalian pengen kuenya nanti lebih gurih, kalian bisa menggunakan margarin ya. Setelah itu kita masukkan 10 sendok makan tepung segitiga biru. Kita pakai takaran 1 sendok full ya teman-teman. Setelah semua adonan tercampur, kita haluskan atau kita aduk menggunakan mixer. Ini membutuhkan waktu yang lama karena adonannya sudah banyak bahan-bahannya. Setelah nanti kira-kira bahannya sudah lembut, kita bisa sekalian mempersiapkan loyang. Kita pilih bentuk loyangnya, terserah, bisa menggunakan yang ukuran segi panjang, kotak ataupun lingkaran yang tengahnya lubang kayak punyanya saya. Kita olesi seluruh permukaan loyang. Tujuannya apa? Agar loyangnya itu tidak lengket. Tapi alangkah lebih baiknya kalian tuh menggunakan alas roti ya. Alas roti itu kalian bisa beli atau bisa kalian dapatkan di toko roti. Tadi saya lupa sih nggak beli. Olesinya harus rata teman-teman, ingat kalau nggak rata nanti lengket. Kemudian kita bagi adonan menjadi 2 ya, kita masukkan pelan-pelan, masukkan adonan ke dalam loyang. Setelah itu kita hentak-hentakkan adonan agar rongga udara yang ada di dalam loyang itu hilang. Masukkan loyang dan adonan ke dalam kukusan. Ingat, kukusan harus sudah dipanaskan terlebih dahulu sebelumnya. Setelah itu kita parut keju atau kita kasih topping keju. Tadi saya lupa teman-teman nggak memasukkan toppingnya. Nggak apa-apa ya, kita masukkan di sini. Sebenarnya kalau nggak ingin ada putih-putihnya, kalau sudah matang kita itu bisa mengaduk topping keju ini di dalam adonan, kemudian kita mixer. Tapi kalau saya lebih suka toppingnya ditaruh di atas. Setelah itu kita tutup. Nah, tutupan kukusan harus kita kasih kain ya teman-teman, agar airnya itu tidak jatuh ke dalam kue. Jadi airnya itu bisa keresep ke ke kain itu. Nah, setelah itu kita tutup dengan rapat dan kita menggunakan api sedang, kecil mengarah ke sedang. Kita tunggu kurang lebih 30 menit teman-teman. Nah, setelah 30 menit adonan sudah matang. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, tadi kan saya membuat adonannya dikit lah, ini sudah kelihatan mengembang.